Pada banyak tempat ketika sholat kita dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk banyak meminta petunjuk dan bimbingan dari Allah. Misalnya dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalanmu yang lurus. Atau dalam doa diduduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni, di situ ada wahdini, ya Allah berilah kami petunjukmu. Begitu juga di dalam doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah berilah kami petunjukmu dan masukkan kami termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sobat, apakah kita umat Islam ini masih berada di dalam kesesatan dan ketidakbenaran hingga kita diperintahkan dan dicontohkan untuk banyak membaca doa meminta petunjuk dari Allah ini? Tentu tidak. Ada beberapa alasan kenapa Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk banyak meminta petunjuk ini. Yang pertama, agar petunjuk yang ada di dalam hati kita ini terus bertambah dan terus meningkat. Dan alasan pertama kenapa Allah memerintahkan kita untuk banyak meminta petunjuk dan hidayah kepadanya, karena Allah ingin selalu menambahkan petunjuk dan hidayah yang ada di dalam hati kita itu. Ini seperti apa yang Allah sampaikan dalam surat Muhammad ayat yang ke-17, walladzina tadaw zadahum huda, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah tambahkan petunjuk untuk mereka. Karena ketika petunjuk ini terus bertambah, bimbingan dari Allah ini terus bertambah, maka seseorang akan istiqomah dalam kebaikan, seseorang akan selalu ingin melakukan kebaikan, seseorang ingin selalu untuk menambah kebaikan yang ada untuk dirinya dan begitu juga untuk orang lain, hingga orang ini akan selalu dalam hidayah dan petunjuk dari Allah. Makanya janganlah lupa untuk selalu minta petunjuk kepadanya, yang memang dalam surat Al-Fatihah sendiri kita diajarkan Allah untuk meminta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalanmu yang lurus. Alasan kedua kenapa Allah dan Rasulnya banyak memerintahkan dan mengajarkan kepada kita untuk selalu meminta hidayah kepada Allah, agar kita selalu memperhatikan masalah hidayah dan petunjuk ini, agar kita menginginkan dengan benar-benar hidayah ini selalu ada di dalam hati kita, hingga kita selalu berusaha menjaganya di dalam diri kita dengan kita memperbanyak ibadah, memperbanyak amal-amal soleh, dengan kita menjauhi segala macam dan maksiat dan segala macam yang akan menjauhkan kita dari hidayah Allah ini, hingga dengan selalu kita membacanya dalam surat Al-Fatihah, dalam duduk di antara dua sujud kita. Dengan itu kemudian kita merasa hidayah ini adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang harus selalu ada di dalam diri kita. Dalam banyak kesempatan, terutama di dalam sholat, kita banyak membaca doa meminta petunjuk dan hidayah kepada Allah. Salah satu dari hikmah harusnya kita banyak membaca doa ini agar kita tidak merasa yang paling benar, tidak merasa yang paling baik. Karena jika kita merasa paling benar dan paling baik, tentu itu adalah kesombongan, hingga akhirnya kita akan merendahkan orang lain, merasa orang lain itu bukan apa-apa. Dan jika merasa paling benar dan paling baik, akhirnya kita nggak mau lagi memperbaiki diri, nggak mau lagi meningkatkan kualitas diri kita, karena kita merasa udah yang paling benar dan yang paling baik. Makanya itu kita harus selalu meminta petunjuk dan bimbingan dari Allah agar kita tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang egois, yang tidak lagi mau memperbaiki diri kita. Faedah keempat dari banyaknya kita diajarkan membaca doa meminta hidayah adalah agar kita selalu bergantung kepada Allah dalam setiap urusan kita. Jangan sampai kemudian kita merasa bisa mengerjakan semuanya dengan diri kita sendiri. Jadi saat kita melakukan kebaikan, kita harus sadar itu bukanlah kebaikan yang kita lakukan dengan diri kita sendiri, tapi itu semua adalah pertolongan dari Allah, itu adalah anugerah dari Allah. Karena dengan kita banyak membaca doa hidayah tadi, membuat kita kemudian selalu sadar bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap amal soleh yang kita lakukan, itu adalah semuanya dari Allah, semua dengan pertolongan dan karunia Allah. Allahu a'lam.